Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif ya. Kali ini kita ada di IMS 2025. Sebenarnya gue itu lagi touring Kalimantan, tapi kita balik sengaja 3 hari ini. Jadi kita dari Pontianak ke Jakarta, habis itu nanti kita balik lagi ke Pontianak, dan teman-teman kita yang ikut touring itu lagi pada ke Singkawang, mau ngeliat festival Cap Gomeh. Jadi nanti tungguin videonya. Dan seperti biasa, kalau di pameran kayak gini, BlackFu pasti ada offering menarik. Jadi di sini ada diskon up to 40% setiap pembelian dashcam BlackFu di IMS 2025 ini. Terus ada barang baru juga nih. Jadi sekarang BlackFu dashcam DR590X 2 channel dan 1 channel itu dia sudah mengalami facelift ya. Jadi new generation-nya. Nah, bedanya di mana? Bedanya dia punya desain yang baru ya. Kemudian dia juga punya lensa baru yang lebih jernih dan lebih bagus pas ngeliat di malam hari. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini plat nomor itu gampang dilihat nih, walaupun di malam hari. Jadi kalau misalkan ada kenapa-napa di jalan, ya kita pengen lihat nih plat nomornya berapa sih. Nah, itu lebih gampang karena lebih detail. Dan fitur-fiturnya masih sama kayak yang lama ya. Sama buat temen-temen nih, kalau misalkan kalian pengen pasang dashcam sendiri gitu kan. Kan kadang-kadang yang bikin ribet itu adalah kita nyari di mana tempat buat masang kabelnya, buat nyolokin ke fuse biar dia bisa jadi jalan, ada listriknya. Nah, sekarang ada ini nih. Ini kabel yang langsung nyolok ke OBD. Jadi ketika mobilnya di starter kan OBD-nya nyala tuh. Nah, dia langsung ngambil daya dan bisa langsung nyalain dashcam-nya sendiri. Jadi kalian tinggal ngerapin kabel aja dari samping, pasang BlackFu-nya, rapin dari samping ke bawah ya, buka karet sedikit. Kemudian kabel yang ini colok ke OBD di bagian bawah. Biasanya ada di bagian bawah kemudi, bawah setir. Colokin, udah tinggal diumpetin lagi. Jadi nggak perlu panggil teknisi ke rumah atau kita datang ke bengkel. Bisa kita pasang sendiri aja. Tapi kalau misalkan mau dipasangin, langsung telepon BlackFu aja, minta dipasangin ke rumah juga bisa. Dan kalau kalian butuh dashcam yang model berbeda, tenang aja, di BlackFu itu banyak pilihannya. Mau yang 3 channel, mau yang ada buat belakangnya, dan mau yang kualitas paling tinggi juga ada. Bahkan yang kita pakai di road trip kali ini, kita pakai ini nih. Nah, DR770 Xbox. Ini yang kita pakai di Cherry kita, yang kita pakai buat keliling dunia nanti. Karena dashcamnya itu, dia adalah dashcam yang paling aman. Jadi kalau misalkan kita kenapa-napa di jalan, terus orangnya mau masuk mobil kita, mau ngambil paksa dashcamnya buat menghilangkan barang bukti, tidak bisa. Karena semua rekamannya itu ada di box ini, dan kita bisa umpetin boxnya, nggak nempel sama si dashcamnya ini. Makanya kita pakai ini, dan ini 3 channel, jadi ada depan, belakang, sama buat lihat ke dalam interior. Nah, wait. Halo Om, tuh ada Om Fitra tuh. Nah, ya ngumpet dia. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang paling aman, BlackFu juga ada pilihannya. Dan BlackFu juga dia punya garansi yang panjang, dan seumur-umur kita udah 5 tahun lebih pakai BlackFu, belum ada yang rusak sih, alhamdulillah ya. Jadi emang beli sekali bisa untuk selamanya, jadi tinggal pindah-pindah mobil aja kalau mobil kalian ganti. Nah, sekarang kita cek ada apa saja yang menarik di IMS 2025 ini. Let's go! Dari hall C1, sekarang kita ke hall B1. Dimana ini panjang banget dari ujung sana sampai ujung sana. Dan kalau dulu, ini tuh semuanya full motor. Kalau sekarang, itu dibagi antara motor sama mobil. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa brand, kayak misalkan di sana ada Neta, ada VinFast, ada Baik. Tapi di sebelah sana, yang wajib kalian lihat itu ada VinFast VF3, yaitu VinFast terbaru yang mirip Jimny tapi lebih kecil. Jadi cuma 3 pintu buat bersaing sama Wuling REV. Harganya akan di-reveal hari ini beserta berapa harga langganan baterainya, atau kalau kita mau beli sama baterai. Nah, terus di sebelah sini, di booth yang ini menurut gua salah satu yang paling penting kalian datengin. Karena pertama ada Geely, ini completely new, kalian mesti lihat mobilnya seperti apa. Kemudian Mazda, ini keren banget. Karena Mazda dari segede gini, itu cuma ada 1 mobil. Karena ini hari pertama pembukaan ya, jadi nggak banyak mobilnya. Nanti katanya akan banyak. Ini adalah CX-80 terbaru. Jadi ini sebenarnya CX-60 dengan yang belakangnya lebih panjang, jadi dia 7-seater. Harganya cuma beda 10 juta dibandingkan dengan CX-60. Ini 1,2 M ya, dan kita dapat captain seat, kursi baris belakang, dan dia PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Dimana dia punya baterai yang bisa jalan sekitar 60 km, atau dijadikan plug-in hybrid yang sangat irit sekali. Ya, ada Om Mobi.
dari Ridwan Hanif. Wan, Gimana kantor barunya, Om? lu bukan di Kalimantan? Sulap kita. Hah? Kita pakai teleportasi. Ting. Lah, Kalimantan lagi muter-muter Kalimantan itu kan tiba-tiba ada sini. Iya. Ada gula, ada semut ya. Ya. Semut. Kita kerja dulu. Nah, kan itu maksudnya. Kita kerja dulu di sini. Emang di sana nggak kerja di Kalimantan? Kerja. Tapi itu namanya time management, Om. Manajemen waktu. Wan, time management lo itu jelek. Ini buktinya bisa di sini. Bagus dong. Kalau janjian sini nggak, Jan? Yang telat dulu siapa? Lu kan? Nah, yuk kita lihat yang lain. Kemudian Geely itu juga mengumumkan harganya di sini, ya. Jadi harganya adalah tada. Karena pas kita bikin video ini belum muncul. Ini ada Jetour. Nah, Jetour sekarang dipegang sama Eurocars. Waktu di Gias kemarin, Jetour tuh masih sendirian. Sekarang sudah full dipegang oleh Eurocars. Kalau Jetour, dia masih ada yang lama ya, Dashing sama X70. Nah, terus di sini juga ada Jayco, ya. Jadi kalau kalian lihat vlog kita jalan-jalan ke pabriknya Chery di China, jadi Chery itu dia punya brand tuh ada banyak. Nah, si Jayco terus sama Omoda sama Chery, ada Luxit dan kawan-kawan itu terpisah sebenarnya. Cuma masuk ke Indonesia, Omoda sama Chery jadi satu. Nah, ternyata Jayco itu masuk dengan nama sendiri. Jadi dia hari ini melaunching J7 ya, J7, dan dia pakai plug-in hybrid. Katanya satu kali isi bensin full bisa jalan sampai 1.300 kilo. Ya, itu jauh banget. Nanti mungkin kita coba sampai baterainya habis kali ya. Dan di situ juga ada Jayco J8, gue udah coba. Jadi itu kurang lebih kayak Chery Tiggo 9 tapi versi yang lebih mewahnya lagi. Nah, dan kalau kalian mungkin lihat kayak ini mobil desainnya Range Rover banget ya. Bener, karena Chery itu sudah membeli Jaguar Land Rover. Jadi makanya desainnya ya gimana, kita bosnya gitu kan, masa modelnya nggak mau dipiripin ya. bukan copy paste, bukan, tapi dia adalah brand owner ya si Chery ini. Dan Jayco desainnya itu emang berbeda, dia dibikin ngotak-ngotak kayak Range Rover, kayak Land Rover, keren ya. Oke, lanjut. Di sini ada Ceres. Kalau Ceres sebenarnya nggak ada yang baru ya. Jadi masih line up yang lama, yaitu Ceres E1 sama ada Glora E dari DVSK. Nah, ada yang Aito, ini yang kerja sama Huawei tapi cuma buat di display doang, nggak dijual. Dan ada displaynya yang ex Gofar Hilman, keren deh. Kemudian di sini ada Denza Z9 GT. Nah, kalau kalian lihat, kenapa dia bawahnya tuh ada batu bata? Karena di sini mobilnya tuh ada beberapa jam ya. Dia bisa didemokan muter balik menggunakan ban belakang saja yang berputar secara berlawanan. Keren. Nah, terus di sana ini nih yang katanya jadi Alphard killer versi BYD. Nah, ini namanya Denza D9, bisa dibilang kayak Alphard dari BYD tapi namanya Denza. Jadi Denza itu bukan tipe tapi brand tersendiri kayak tadi lah Chery sama Jayco. Dalamnya mewah ya. Seperti biasa. Dan dia sudah pakai captain seat. Captain seatnya juga bagus sekali. Ya, harganya lucu, nggak nyampe 1M loh. Kemudian di hall B2 ya, ini juga ternyata banyak mobilnya. Pertama ada Nissan ya. Ini ada Nissan Serena e-Power sama ada Nissan Terra ya. Kemudian di sana ada Nissan Kicks. Tapi sayangnya ternyata Nissan belum bawa Nissan X-Trail yang udah punya e-Force e-Power ya. Kalau ada pasti keren banget tuh, karena gue nunggu-nunggu tuh mobil. Dan di sebelahnya ini tuh Indomobil Group ya. Jadi ada Citroen, ada GWM, ada Kia sama ada VW atau Volkswagen. Nah, di depannya ini ada namanya Honri. Ini mobil listrik yang mungkin kayak selis balis kali ya. Gue pernah lihat di Thailand tapi ya begitulah. Ya, nah, ini nih ada ID Buzz. Ini mobil keren banget. Dan di sini itu nggak ada mobil lain selain ID Buzz ya. Cuma ada VW Dakota, ya kan? Kok Tiguannya nggak ada ya? Padahal mereka juga jualan Tiguan. Apa ini karena hari pertama kali? Nah, kemudian ada Citroen ya. Di sini masih ditutup. Nah, terus di sini ada GWM atau GWM ya. Nah, dia itu sama masih tank 500, tank 300, tapi ada yang baru, yaitu Haval Lion, tapi yang versi Ultra. Bedanya di mana? Dia sudah ada ADAS. Harusnya dari awal pakai ADAS, tapi bagus lah. Artinya konsumen Indonesia didengerin bahwa mobil kayak gini itu udah butuh ADAS. Karena ini mobil enak, suspensinya enak, larinya enak, irit pula hybridnya. Emang tinggal ADAS saja nih PR-nya sama audio.
Nah, ini ada Kia, tapi Kia sayangnya juga nggak bawa line up baru. Jadi line up masih sama persis sama yang lama. Ada Grand Carnival, ada EV9, ada yang GT Line, tapi yang tipe bawahnya yang Earth-nya nggak ditampilin. Terus ada Cairns, ada Seltos, ada Sonet, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ada di Hall A. Ya, ini adalah hall yang kalian tahu panjang sekali ya, dari ujung ke sana sampai ujung ke sini itu mobil semua. Dan baru masuk di A1, kita langsung disuguhi sama Mitsubishi. Tapi Mitsubishi itu mobilnya masih sama semua seperti line up Gias kemarin. Paling yang menarik buat dilihat ada All New Triton ya, karena jarang-jarang nih ada All New Triton di sini. Ini tipe yang bukan paling tingginya. Nah, kalau Suzuki, nah ini Suzuki, dia bawa mobil konsep, yaitu yang di atas itu tuh namanya Suzuki EVX. Tapi yang dijual semuanya masih sama. Fronx sayangnya belum dijual sekarang di IMS. Mungkin kita harus nunggu waktu lagi. Nah, kalau GAC atau Aion ya, line up-nya masih sama ya, ada Hypertech HT, terus ada Y Plus dan ada Aion V. Ini mobil yang katanya punya range panjang, bentuknya ala-ala crossover, sama yang paling hebat adalah yang lain daripada yang lain, dia punya kulkas yang beneran bisa sampai jadi freezer ataupun bisa jadi pemanas. Jadi cocok lah ya buat yang masih punya bayi, kerja, terus mesti pumping. Nah, ditaruh di dalam mobil aja. Kemudian jalan lagi sedikit ada Daihatsu, tapi ini tumben-tumbenan nih. Daihatsu biasanya bootnya gede sekali, tapi di IMS kali ini boot Daihatsu, mungkin juga karena nggak ada mobil baru, itu kalah gede dibandingkan dengan Aion, Suzuki, MG, bahkan sama Chery itu kalah gede. Nah, di sini juga ada MG, line up-nya masih sama. Ini ada X-Power tapi belum dijual. Jadi kalau dijual sih asik banget sini, karena ini kenceng banget, 0-100 hanya dalam 3,8 detik doang, ya. Terus ada MG ZS EV, ya kan? Ada MG 5 GT, dan di sana itu ada Maxus. Dan di belakang sini ada MG G90, ya. Ini van yang besar dan udah setir kanan. Wah, ini besar dan mewah sekali, jadi bisa tidur. Dan buat yang pengen tahu mobil Tiongkok paling mahal, itu ada ini nih, MG Cyberster. Mobil Inggris ya, Inggris. Kemudian di sini ada Subaru, ada BMW dan Mini. Kebetulan untuk brand Jerman itu cuma BMW kayaknya di sini, karena Audi sama Mercedes-Benz nggak ada. Nah, kemudian ada Chery. Waduh, the longest range Guinness World Record without energy replenishment. Chery Super Hybrid System. Jadi 2369 kilo ya. Itu dalam satu kali charge dan satu kali isi bensin. Baru dia mati. Keren. Karena mereka ini dia melaunching dua mobil. Yang pertama adalah Chery Tiggo 8 PHEV, di mana itu lihat tampilan depannya ini sudah Tiggo 8 yang facelift. Jadi lampunya beda, grillnya beda, bempernya beda ya. Termasuk juga kalau kita lihat nih, peleknya juga beda. Tapi kalau kita lihat dari sininya, ini garis desainnya masih sama tapi beda di bagian pintu. Dan dia itu punya PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Nah, sekali cas itu bisa sampai 1200 km. Sekali isi bensin dan ngecas penuh ya. Hybridnya bagus sekali. Wah, interiornya beda lagi. Lihat, ini interiornya beda. Atasnya tuh dia kayak pakai velvet, tapi bukan velvet, ini kayak sejenis kulit sintetis ya. Ininya, oh beda, bagus, lebih bagus. Aduh, jadi pengen nuker tuh nggak? Layarnya jadi lebih gede dan floating ya, ini kayak mobil listrik ya. Tapi ini emang kan mobil setengah listrik ya. Nah, bagus loh. Nih lihat nih, ada modenya di sini ya. Terus ada EV modenya atau mau jadi hybrid electric vehicle. AC-nya juga ada di sini buat shortcutnya. Terus di sininya bolong seperti biasa buat naruh barang enak. Ada buat naruh HP. Yang sebelah kirinya itu dia sudah pakai wireless 50 watt lagi. Setirnya kurang lebih mirip. Ininya bagus banget nih layarnya. Sama ada, lihat tong di atas itu, lihat ada apa? Ada apa itu? Coba lihat sini. Ada head-up display-nya. Tombol ini juga beda loh. Niat ya tombolnya ya. Oke. Kursinya juga beda. Ya. Banyak banget yang beda ini. Belakangnya ini juga beda ya. Even belakangnya dia ada penghangat kursinya loh. Tuh, ada tombolnya di situ.
Nice. Dan dia tetap 7-seater dong. Jadi belakangnya ada kursi juga sama kayak Tigo 8 yang biasa. Nah, kalau body shell ini kelihatan masih sama karena kalau kita lihat di sini itu masih sama kayak Tigo 8 biasa. Dan bentuk belakangnya Chery Tigo 8 ada plug-in hybrid. Ini belakangnya mirip sama yang versi AWD. Nah, ini yang kita pakai nih, Tigo 8 nih. Harganya sekarang masih di bawah 400 nggak? Apa udah naik ya? Yang premium. Kemarin 389 itu bagus banget. Dan ada mobil yang harga terjangkau, yaitu Tigo Cross 239,5 dan yang premium 269,5. Ini mobil juga bagus ya. Jadi ini sebenarnya itu Tigo 5X yang facelift ya. Jadi dia bedanya itu di bagian depan, kap mesinnya beda, lampu depannya beda, bempernya beda, peleknya juga beda, ya kan? Ke samping juga. Ini sebenarnya kelihatan siluetnya sama, cuma di bagian sininya dibikin berbeda sama bagian belakangnya. Ini juga berbeda. Jadi ganteng. Iya, harusnya dari awal yang masuk yang versi ini aja gitu. Jadi keren. Lalu belakangnya keren, bagus, dan kerasanya mahal ya. Padahal harganya nggak nyampe 300 juta. Kita lihat sekarang ke dalam. Tuh. Bagus, door trimnya bagus, empuk-empuk semua. Untuk mobil di bawah 300 juta ini gokil. Tuh lihat, sini empuk juga. Layarnya juga udah nyambung ya. AC-nya, ini dual zone nggak nih? Ini kayak lagi mati ya. Dan dia sudah ada ADAS-nya dong. Tuh lihat, bisa ngatur jarak depan. Terus ada lane keeping assist-nya juga. Gokil. Keren ya. Nih, tuh lihat interiornya. Sebenarnya nih mobil kalau harganya 400 juta mungkin akan B aja gitu. Tapi ketika harganya jadi 269 dan garansi mesinnya sama kayak Tigo 8, 10 tahun atau 1 juta kilometer, gratis biaya jasa servis sampai 60.000 kilometer atau 4 tahun, dan ada garansi 6 tahun juga. Ini sih gokil sih. Dan mungkin teman-teman kalau mobil Tiongkok pasti harganya jatuh kan. Nih lihat nih, 1000 kali pertama dapat 70% buyback guarantee ya. Sekarang kita cek ke mobil-mobil lain. Nah, terus di sini ada Wuling. Wuling itu ada 2 produk baru. Yang pertama, Cloud. Itu sekarang ada pilihan, mau GBT atau pakai CCS. Terus Cloud juga ada yang versi light. Bedanya di mana? Interiornya dia joknya udah nggak pakai sofa-sofa lagi, sama ada pilihan, sama dia tuh jadi kecil layarnya. Tapi yang Cloud yang versi biasa itu tetap ada. Nah, REV itu dapat facelift juga. Interior jadi warna coklat. Terus bempernya itu bawahnya jadi berwarna, sama model dopnya beda. Tapi masih pakai pel kaleng. Nah, ke BYD di sini. Ini keren banget nih. Nah, sekarang kita di BYD. BYD dia bawa mobil termahal mereka, tapi bukan Denza ya. Kalau Denza kan udah beda brand gitu. Nah, BYD ada namanya Sea Lion 7. Jadi kalau BYD Seal itu kemarin versi tertinggi dari BYD yang dijual, yang ini adalah versi yang lebih tinggi lagi, atau bisa dibilang Seal yang versi SUV atau crossover. Nah, ini solusi banget nih. Kan gue pernah bikin video BYD Seal, waktu gue bawa di dekat rumah gue itu tanjakan, terus ke jalan biasa itu bawanya mentok. Nah, karena dia ground clearance-nya lebih tinggi, harusnya dia nggak mentok. Dan bentuk eksteriornya, dia mirip banget sama BYD Seal yang kita kenal, tapi versi SUV aja. Interiornya pun juga sama, ya. Gue suka bagian belakangnya sih, bentuknya tuh keren, kayak coupe gitu, SUV coupe, ya. Bentuk belakangnya seperti ini, ya. Sama interiornya, seperti yang kita tahu ya, BYD itu interiornya emang banyak meliuk-meliuk. Dan ini bagus sekali sih, gue suka sama desain interiornya. Cuma harganya, yang versi bawah itu 629, yang versi paling tinggi 719, bedanya hampir 100 juta rupiah. Nah, terus di Hyundai ada yang baru nih, ini Hyundai Venue. Jadi ini adalah line up Hyundai terbaru dan crossover yang paling murah ditawarin sama Hyundai. Tipe tertingginya 340 juta, dan bisa kita lihat depannya, ini mirip banget sama Hyundai Creta yang sebelum facelift, atau mirip-mirip kayak Palisade ya, tapi lebih kecil. Nah, desainnya bisa kita lihat dari sini, samping sampai ke sana, dia crossover banget ya. Nah, ini desain belakangnya juga seperti ini, dan dia punya mesin 1000 cc turbo. Jadi mesinnya nggak sama kayak Stargazer ataupun Creta 1500 cc NA ya. Tapi meskipun dia dari luar kecil, dalamnya ternyata lumayan gede ya. Dia punya bagasi besar. Terus kita buka bagian belakangnya, cukup lega, dan dia punya AC di bagian belakang. Jadi bagian belakang itu nggak panas. Ini juga bahannya bagus ya. Kalau kita lihat nih, ada kulitnya, tengahnya fabric. Mungkin nanti kita akan bikin video khusus buat si Venue ini ya. Nah, terus lihat dalamnya.
Ya, ini kelihatan banget kalau dia tuh adiknya Creta ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat setirnya ini masih kayak Hyundai yang lama ya, aslinya digital, tengahnya layar besar, sama dia punya head unit. Ini interface-nya kurang lebih mirip kayak Hyundai yang versi Stargazer atau Creta yang lama gitu. Masih emang generasi sebelum ini. Dan seperti biasa ada line-up Hyundai yang lainnya kayak misalkan ada Santa Fe, ada Tucson, ada Creta yang baru, sampai ada Ioniq 5 yang M. Kemudian di Toyota ada dua mobil baru. Yang pertama ada Camry yang versi facelift, di mana sekarang dia punya panoramic sunroof ya, sampai ke belakang kacanya. Interiornya lebih mewah dan harganya masih di bawah 1M. 970 juta saja, dia CBU dari Thailand. Sama ada Toyota Corolla Cross. Ini mobil gue udah lihat di Bangkok Motor Show 2024 kemarin, tapi ada sedikit perbedaan karena ini head unitnya itu beda sama yang versi Thailand. Nah, sama kita dapat electronic parking brake karena dulu Corolla Cross yang sebelum facelift itu kurangnya di rem tangan aja sih, masih model diinjek. Rem kaki harusnya ya. Nah, ini ada Hilux Rangga, tapi ini keren banget. Jadi, ini Hilux Rangga yang dimodifikasi sama karoseri. Kalau nggak salah New Armada ya, correct me if I'm wrong. Ini jadi keren sih, kayak Kijang. Jadi pintu depannya masih kayak Rangga ya. Dalamnya juga masih sama, tapi bagian sininya, nah ini yang beda nih. Ya cuma karena basisnya masih dari mobil bak ya, jadi naiknya tuh agak sedikit tinggi. Ya, nah agak sedikit butuh struggle dikit, dan ini kelihatan karoseri sekali ya bagian pintunya. Emang ini bukan buat produksi massal sih, tapi gue suka banget dari luar. Itu bentuknya keren, termasuk dari belakangnya ya. Ini bisa 3 kursi kayaknya ya, 3 orang. Belakangnya juga desainnya suka sih gue, keren ya. Nah, kemudian di Honda, dia ada Honda Stepwagon yang udah pernah kita lihat waktu Gias kemarin. Ada lagi di sini, tapi masih belum di review juga berapa harga dan udah bisa dipesan atau belum. Nah, terus ada itu tuh Honda IN1 HR-V versi listriknya. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jadi mobil-mobil baru yang ada di IMS ya. Buat teman-teman yang mau ke IMS, buruan datang sini karena ini bisa dibilang IMS yang lebih niat. Bahkan bisa gue bilang sepanjang gua IMS, ini adalah IMS terbaik. Kurang minum, aus. Jadi jangan lupa datang ke sini dan lihat, ada banyak macam-macam, terutama kalau yang cari aftermarket buat mobil, buat motor, itu berlimpah sih di sini sih. Wajib banget datang. Karena ya terutama buat punya budget buat belanja aksesoris dan kawan-kawan, tempatnya gede banget. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!